Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Adam dan teman saya. Saya Ilham. Nah, kali ini kami akan berbagi terkait dengan informasi atau bisa dikatakan sharing-sharing ya Mas Ya. Ilham ya, terkait dengan pelaksanaan tes substantif PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Nah, berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, perkenalkan dulu kami atau saya sendiri itu adalah mahasiswa baru sekarang ya, karena sudah mau masuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 yang kemarin sudah lulus. Dan teman saya juga ini Mas Ilham, alhamdulillah kita sama-sama sudah lolos dan sudah mendapatkan LPTK. Nah, kemudian besok Senin itu sudah mulai kuliah. Nah, kali ini kami akan berbagi pengalaman kami terkait tes substantif PPG Prajabatan Gelombang 1 yang sudah kami lalui untuk persiapan teman-teman nanti di saat gelombang 2 yang akan kalian alami nanti. Nah, kira-kira Mas Ilham apa nih yang mau kita sampaikan kepada teman-teman yang nanti akan mau mengikuti tes substantif di gelombang 2 ini nanti? Ya, jadi sebelum kita mulai membahas tes substantif, kita ucapkan dulu Mas Adam. Oh iya. Untuk teman-teman yang sudah lolos di tahap yang pertama, yaitu tahap administrasi, kami ucapkan selamat, dan ke depan ini juga tahap yang sangat menentukan. Menurut kami tahap yang sangat menentukan dari berbagai rangkaian tes di PPG Prajabatan tahun ini. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan di tes substantif ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu jadwal kita tes hari apa dan di mana. Itu sangat penting. Di SIM PKB teman-teman semua kita bisa di-download kartu tesnya. Di sana sudah tertera di mana dan waktunya kapan, di ruangan apa. Itu harus diperhatikan secara seksama untuk teman-teman. Nah, pokoknya jangan sampai telat teman-teman. Pokoknya harus dicermati terus itu SIM PKB selama proses rekrutmennya itu masih berjalan. Ya. Terus di bawah kartu tes itu ada peraturannya. Di situ sudah jelas, bisa dicek sendiri di kartu teman-teman. Kita hanya menggarisbawahi lah. Menggarisbawahi salah satunya apa Mas peraturannya? Ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Ini menyangkut menangkut pelaksanaannya nanti ya, gitu. Salah satunya kayaknya ya tadi yang sudah disebutkan nggak boleh telat. Ya, pokoknya jangan sampai telat. Sangat Ya. itu. Terus yang kedua itu kalau nggak salah jangan pokoknya kayak gelang jam, terus alat elektronik apapun tidak boleh dibawa masuk, termasuk dompet kita itu nanti disimpan di dalam tas dulu. Pokoknya masuk ruangan itu harus steril. Dan sebelum masuk ruangan, berdasarkan pengalaman kita, waktu itu tes kita di UNES, mendapatkan tempatnya di Universitas Negeri Semarang pada saat tes substantif. Mas Ilham juga ya, sama. Di UNES. Nah, sebelum memasuki ruangan kita dikumpulkan terlebih dahulu, di briefing ya, kurang lebih 1 jaman sebelum masuki ruangan ujian pada saat tes substantif itu. Nah, tes substantifnya itu sudah menggunakan CAT ya Mas ya, sudah pakai komputer, 1 meja 1 komputer seperti itu, dan kita mengerjakan kurang lebih itu 100 soal Mas ya. 100 soal dalam waktu 150 menit. Jadi ini yang perlu teman-teman cermati ya. Kita mengerjakan 100 soal dan dalam waktu 150 menit. Itu cukup lama ya. Cukup lama. Nah, kita akan membahas apa sih yang harus kita pelajari di tes substantif itu. Kira-kira apa Mas Ilham ya? Oke. Sebelum kalian mempelajari apa saja yang harus dikerjakan, kalian harus melihat
tata cara mengerjakannya, karena mengerjakan tes substantif ini ada menggunakan komputer, dan di YouTube PPG GTK itu sudah di-share. Nanti untuk linknya kita taruh di bawah ya. Oh di ya. kolom Nanti teman-teman bisa mendapatkan linknya di apa itu deskripsi dari channel kita ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari juga yang lebih detailnya. ya itu yang pertama yang harus teman-teman ketahui, karena memang sangat penting bagaimana cara mengoperasikannya, terus bagaimana cara mengerjakannya dan lain sebagainya. Nah, untuk tes substantif sendiri apa saja sih 100 soal itu? Nah, untuk rinciannya terdiri dari 70 penguasaan konten. Penguasaan konten itu apa? Penguasaan konten itu materi pelajaran yang diajarkan di jenjang jurusan teman-teman sendiri. Kalau kita kan di pendidikan guru sekolah dasar, itu di guru SD ya. Jadi materi SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk jurusan yang lain bagaimana itu? Nah, untuk jurusan yang lain itu seperti misal apa ya, fisika, kimia, dan biologi mungkin ya. Itu di jenjang mereka sendiri gitu. Ya materi lah pokoknya kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu apa nanti akan teruji di tes substantif itu harus kalian terbagi berapa ya Mas? Untuk tes substantif ini ada berapa bagian? Bagian 3 dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi 70 penguasaan konten. Yang penguasaan konten sendiri 70 teman-teman. Ya 70 soal itu. Terus yang 30-nya? Nah, untuk 30 itu terdiri dari 2, dibagi 2, yaitu penguasaan kompetensi dasar literasi. Literasi 15 soal ya. 15 yang soal. numerasinya 15 soal. Oh, berarti pas 100 soal teman-teman. Ya. Nah, oke, untuk literasi dan numerasinya ini teman-teman mungkin yang sudah mengajar atau yang di pendidikan tahu istilah AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh Kemendikbud. Itu di semua jenjang kan ada. Nah, untuk literasi dan numerasi itu di level 6. Semua jurusan itu di level 6. Begitupun dengan kita yang di PGSD itu kan, kalau di SD kan levelnya 3 dan seterusnya ya. Tapi tetap untuk literasi dan numerasi itu tetap di level 6. Di level 6. Level 6 itu kelas berapa? Kelas 11 dan kelas 12. Jadi teman-teman kalau belajar dan mencari contoh-contoh soal itu AKM, literasi, numerasi di level 6. Di level 6. Itu kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu untuk literasi dan. Kemudian kalau untuk yang PGSD sendiri gimana, Mas? Untuk PGSD sendiri tesnya sama. Untuk literasi numerasi itu di level 6. Jadi waktu itu untuk pengalaman saya pribadi kan, saya kira di soal yang AKM di level rendah ya, level SD itu ya, tapi ternyata bukan. Tetap sama di level 6-nya. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu ada lagi Mas untuk tips mengerjakan soal. Ini jangan lupa tipsnya seperti apa dari Mas Ilham. Ya, untuk konten sendiri yang penguasaan konten itu kan 70 soal. Untuk pengalaman saya pribadi di waktu 90 menit. 70 soal itu di waktu 90 menit, masih ada waktu sisa. Nah, nanti kalau teman-teman mengalami hal seperti itu, kalau waktunya masih sisa, jangan buru-buru disubmit atau disimpan. Gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk mengoreksi lagi dari soal yang pertama sampai soal yang terakhir. Nah, untuk nanti kalau teman-teman udah lihat video tutorial dari PPG GTK itu tahu nanti soal itu bisa diklik ragu-ragu dulu, atau tidak diisi dulu, atau diloncati lah istilahnya. Nah, kalau udah selesai baru kembali lagi ke soal sebelumnya yang belum diisi. Nah, itu juga bisa. Nah, itu jangan sampai keburu-buru. Kalau udah selesai disubmit, jangan dikoreksi sampai. Ini saya ingat teman-teman, ketika nanti misalkan kalian mengerjakan soal yang sulit itu nanti langsung saja dilewatin dulu. Jadi kita nggak memerlukan waktu yang terlalu lama di satu soal itu. Kita kerjakan soal-soal yang menurut kita mudah dulu, baru nanti ketika ada waktu yang ibaratnya masih ya, kita bisa mengerjakan soal yang lebih sulit itu. Soalnya kalau kita nggak pakai manajemen waktu dalam pengerjaan soal, eman-eman waktunya. Karena banyak dari teman-teman kita yang nggak lulus persoalannya dari kehabisan waktu ya. Jadi
teman-teman harus melatih diri untuk manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Untuk waktu sendiri itu kan yang 70 terdiri dari 90 menit. Iya. Itu kita tidak bisa mengerjakan literasi dan numerasi sebelum kita submit atau menyimpan yang kompetensi konten seperti itu. Jadi 70 soal 70 soal dulu baru nanti masuk ke itu dikerjakan tahap selama selanjutnya. 90 menit, baru di tahap yang kedua yaitu literasi itu 15 soal 30 menit. Nah, ketika sudah selesai juga baru bisa pindah yang terakhir yaitu numerasi. Pokoknya berarti ada 3 bagian Mas ya? Ya, 3 bagian. Yang pertama itu tadi apa? Penguasaan konten, terus yang kedua itu literasi, ya kan? Yang ketiga adalah numerasi. Itu sendiri terbagi dari 70 soal, 15 soal dan 15 soal lagi. Kalau di total jumlahnya adalah 100 soal dan dalam waktu 150 menit. Seperti itu. Untuk itu Mas, yang suasana di ruang tes sendiri itu bagaimana? Kalau ada kejadian, kalau di saya itu waktu itu ada yang pertama untuk yang mengerjakan numerasi itu ada yang belum selesai tapi udah ke logout sendiri atau tersimpan otomatis. Nah, itu juga menjadi catatan teman-teman nanti selalu memantau timer yang ada di layar. Nah, penting itu teman-teman. Nah, ketika ada kejadian itu saya sendiri belum selesai mengerjakan dan waktunya masih sedikit, 1 menit atau 2 menit. Nah, itu langsung jurus ngawur lah. Yang penting selesai gitu. Pokoknya jangan sampai ada soal yang kosong ya. Misalkan kita kehabisan waktu, sisakan waktu itu sedikit untuk ibaratnya istilahnya ngawur jawaban lah. Ya kan, harapan kita siapa tahu benar. Kalau misalkan kosong kan eman-eman, ya kan? Nah, terus yang kedua ada lagi Mas, yang apa ini? Di ruangan saya itu ada berangkat yang telat itu tadi. Saya kira kan telat itu normatif ya, mungkin masih bisa boleh. Nah, tapi itu ada 5 menit sudah dimulai itu emang benar-benar nggak bisa masuk dan emang disuruh pulang dan diskualifikasi. Nah, kayak gitu kan ya. Eman-eman ya teman-temannya. Jadi nanti ketika misalkan tes, kalau nggak, pokoknya persiapkan lah. Kita sudah datang tes tapi malah kita tidak boleh, karena kan memang kebijakan dari pemerintah seperti itu ya. Maka kita harus pokoknya tepat waktu lah. Kalau bisa misalkan belum tahu tempat tesnya, kita survei dulu. H-1 lah. H-1 kita survei dulu biar nanti pada saat hari H tes kita tidak istilahnya kaget cari tempatnya ini di mana ya. Nanti kita sudah persiapan, jadi kita hari H itu fokus. Pokoknya teman-teman belajar apa yang sekiranya harus dipelajari, yang sudah tadi dijelaskan sama Mas Ilham mengenai apa itu tes konten dan literasi dan numerasi. Pokoknya dipelajari. Memang untuk soalnya kita tidak bisa secara detail untuk men-share-nya. Karena apa? Karena memang tidak diperbolehkan, tapi dari segi kisi-kisinya kita sudah memberikan. Semoga teman-teman bisa membersihkan diri dengan baik. Kira-kira menurut Mas Ilham sendiri nih, mengerjakan tes substantif itu mudah atau gampang? Kalau saya untuk bisa dikatakan mudah tapi juga bisa dikatakan sulit gitu sih. Berarti 50-50 ya Mas ya. Tergantung persiapan teman-teman sendiri sebenarnya. Pokoknya istilahnya gini teman-teman, kalau kita sudah persiapan nih, persiapannya apa? Ya belajar. Kita sudah mantap atau yakin, terserah nanti hasilnya lulus atau tidak, itu memang rezeki kita. Misalkan belum lulus, kalau kita tidak belajar, yang penting kan ada usahanya dulu ya. Pokoknya saya doakan teman-teman semangat terus, dan semoga segera bisa menyusul kita, dan semoga tes substantifnya bisa lolos dan masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap wawancara. Nah, kalau nanti teman-teman sudah sampai tahap wawancara dan sudah dinyatakan lulus, teman-teman sudah dipastikan mendapatkan LPTK dan mendapatkan program beasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 secara gratis. Nah, sekian dari kami sharing-sharing terkait dengan tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Nanti kita akan bahas wawancara juga ya. Ya, nanti kita akan bahas wawancara, tes wawancara juga.
Untuk itu mohon teman-teman bisa mensubscribe channel kita, juga memberikan like, dan kalau bisa di-share ke teman-teman, siapa tahu channel yang atau video-video kita bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.